Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa menuju ke tempat yang penuh berkah ini dalam menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Jumat hari ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju pada ampunan Tuhanmu yang disiapkan surga bagi orang-orang yang bersegera dan orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini izinkan hati akan menyampaikan tema, yaitu menjaga persaudaraan dan persatuan di tahun politik atau disebut dengan Pilkada 2024. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun kita berada, dengan cara berusaha maksimal menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah, jika komitmen, konsisten dan istiqamah dalam menjalankan hidup dan konsep takwa, dalam menjalankan hidup dengan konsep takwa, kita akan selamat di kehidupan dunia sampai akhirat dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjaga persaudaraan dan persatuan merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar dan pokok, sekaligus merupakan pilar kehidupan manusia secara umum. Karena dengan terjalinnya persaudaraan dan persatuan, tatanan kehidupan akan aman dan damai. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah bersama pendatang yang berasal dari Mekah yang disebut dengan muhajirin, berjumpa dalam hidup bersama penduduk setempat kaum Ansar di Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan mereka. Rasulullah SAW menyatukan mereka dalam ikatan iman sehingga mereka saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi dan mencintai, saling berbagi dan mencukupi, saling tolong menolong, sampai pada batas mereka mendahulukan hak saudaranya atas dirinya sendiri.
Hal ini digambarkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina tabawwa'ud daral wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukhiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasatun wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ukhuwah menjadi karakter yang melekat pada diri seseorang mukmin. Dalam kata lain, karakter dasar seorang mukmin adalah selalu menjaga persaudaraan dan persatuan dan anti perpecahan serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan beberapa hadis terkait, seperti hadis al-muslimuna akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, maka tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menjerumuskan saudara kita. Dalam hadis lain, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maknanya persaudaraan berarti tidak saling menzalimi, tidak saling menjerumuskan, namun saling menolong dan memberi bantuan. Sebaliknya, orang muslim dilarang bertikai, dilarang berpecah belah, seperti yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Padahal telah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Quran surah Ali Imran ayat 5. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak teks Al-Quran maupun hadis Nabi yang memerintahkan untuk memelihara dan menjaga persaudaraan dan persatuan. Sebagaimana banyaknya teks Al-Quran dan hadis yang melarang perpecahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa menjaga, memelihara persaudaraan dan persatuan adalah wajib. Menjaga dan memelihara persaudaraan dan persatuan adalah wajib, sementara perpecahan adalah diharamkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak faktor yang bisa merusak persaudaraan. Di antaranya adalah: 1. Sikap suuzan, berprasangka buruk kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, tahasus dan tajassus, yaitu mencari-cari aib saudaranya dan memata-matai untuk mencari kesalahannya, yang itu semua bukan urusannya. Dan yang ketiga yang merusak persaudaraan dan menimbulkan perpecahan adalah tanafus dan tahasud, yaitu bersaing yang tidak sehat dan saling dengki, tidak terima dan tidak suka kebaikan dan kesuksesan pada orang lain atau pada saudara-saudaranya. Yang keempat yang bisa merusak
persaudaraan dan persatuan, bahkan menimbulkan perpecahan adalah tabahud dan tadabur, yaitu saling marah dan saling membelakangi. Dan yang kelima adalah ghibah, dan yang keenam adalah saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Semua itu faktor ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa seorang mukmin adalah bersaudara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari ini dan beberapa hari ke depan adalah hari di mana negara kita, daerah kita, bangsa kita yang kita cintai melaksanakan proses hajatan 5 tahunan yang disebut dengan pemilu atau pilkada. Sistem yang telah disahkan di negara kita untuk memilih pemimpin terbaik dan penguasa negeri yang kita cintai. Dan kita masyarakat bisa terlibat dalam kehajatan tersebut sebagai pemilih yang diatur oleh undang-undang. Masing-masing kita mempunyai hak untuk memilih secara bebas dan rahasia. Namun suasana hajatan 5 tahun ini tidak sedikit diwarnai dengan hal-hal yang bisa mengurangi bahkan merusak persaudaraan. Rasa-rasanya faktor perusak persaudaraan yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat sejak 14 abad silam pernah dan bisa kita jumpai selama ini. Hampir semuanya ada, seperti sikap bersangka buruk, mencari aib dan kesalahan, persaingan yang tidak sehat, dan saling dengki-mendengki, dan ghibah, mengunjing, dan memanggil dengan panggilan buruk. Bahkan dampak dari pemilu sebelumnya masih tersisa sampai hari ini, di mana masyarakat nampak terbelah menjadi 2 kelompok dengan panggilan-panggilan masing-masing seperti anak kata dan anak kelelawar yang sering disebut dengan cebong dan kompret. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu wa fusuqu ba'dal iman. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui bumbar khutbah Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah, marilah kita sama-sama kita menyikapi segala peristiwa dengan mata hati yang jernih. Kita kembali kepada ajaran dan pesan-pesan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Menjadi seorang mukmin yang baik artinya seorang yang harus menjaga persaudaraan dan persatuan. Perbedaan dalam kehidupan, bahkan dalam menafsirkan teks-teks agama pun saling muncul perbedaan. Namun perbedaan itu termasuk dalam pilihan, hendaknya tidak mengurangi apalagi merusak persaudaraan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya seorang muslim adalah seorang yang saudara-saudara muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib menggarisbawahi khutbah singkat ini, marilah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita khususnya orang Bontang ini, mari kita menjaga persaudaraan kita dan persatuan kita demi daerah kita yang kita cintai ini. Kalau perpecahan muncul, maka kacaulah kehidupan kita, termasuk dalam memilih pemimpin yang terbaik. Boleh beda pilihan, tapi yang dikedepankan adalah persatuan dan persaudaraan tetap terjalin dan talim ini tidak boleh berpecah. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, terutama pada khatib sendiri dan kaum muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yarhamu liman jahada bihi wa kafar,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وقال أن من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والتابع التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه وأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعم أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب الجنة برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة